Mengingat surat Roma 15, kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah dan jangan mencari kesenangan sendiri. Itulah yang sekarang. Maka kita setiap 2 November adalah pernyataan kasih kepada mereka yang sudah meninggal. Sebab apa? Kalau kepada yang masih hidup, pernyataan kasih itu macam-macam. Kalau yang nggak punya duit, kita kasih duit. Kalau yang lagi sedih, kita hibur. Kalau yang kesepian, kita temani. Dan macam-macam bisa kita lakukan. Tetapi untuk yang meninggal, bagaimana pernyataan kasih? Mau ngasih barang, mereka nggak butuh barang. Mau ngasih duit, mereka nggak butuh duit. Mau membelikan apa? Mobil. Mereka nggak butuh mobil lagi pula, nggak bisa ngirim mobil ke sana, saudara. Maka yang bisa kita kirimkan adalah doa-doa untuk membantu mereka makin kudus sehingga pada saatnya kemudian memasuki kerajaan surga. Terakhir, menurut orang suci yang bernama Padre Pio, rata-rata orang beriman berada di purgatorium 100 tahun. Rata-rata loh ya, rata-rata. Rata-rata itu berarti orangnya kadang baik, kadang buruk. Kalau yang orang buruk, orang banyak jahatnya, tentu pasti akan lebih lama daripada itu. Rata-rata itu berarti kira-kira siapa? Rama Bayu, Frater Felix, Bapak dan Ibu kita ini kan rata-rata ya. 100 tahun di purgatorium nanti kamu ya ya. Sama Rama Bayu kira-kira sama. Tentu ini bukan ajaran gereja, tapi karena yang mengatakan orang suci yang sudah berada dalam kemuliaan abadi, tentu kita punya bayangan. Itulah kenapa kadang-kadang homili atau khotbah yang nggak benar jangan kita dengar. Kadang-kadang itu asisten imam, prodiakon berhomili nggak pas. Tapi bukan asisten imam yang di sini ya. Kalau di sini pas, benar semua. Kalau ya di sini ya pas. Ini di tempat lain. Kalau di sini benar ya, tempat lain ya. Kadang-kadang homili untuk orang mati atau memberikan renungan itu, kita percaya saudara yang telah meninggal sudah berada di surga. Lah kamu tahunya berada di surga itu dari mana dul gitu. Sok tahu kamu. Orang ini banyak keliru, orang ini banyak salah, tentu harus mengalami pemurnian. Maka kita nggak bisa dengan gegabah mengatakan dia sudah di surga hanya karena perasaanmu mengatakan itu biar tenang. Homili atau renungan seperti itu tampak menyenangkan dan menenangkan, tapi palsu. Karena apa yang menyenangkan dan menenangkan itu belum tentu mengandung kebenaran. Kayaknya menyenangkan kan, dan membuat tenang kan. Wah, mamaku sudah di surga. Seneng kan kayaknya, tenang juga kan. Mamaku almarhum sudah di surga gitu kan. Padahal mamamu di atas, aku masih di purgatorium katanya. Masih 98 tahun lagi katanya. Karena kita orang banyak dosa, maka perlu banyak pemurnian. Dan mereka yang sudah meninggal itu, kita kirimi doa-doa supaya mereka segera sampai pada kemuliaan abadi.